Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester kelompok kami, yaitu rangkuman materi ICT literasi dari sesi 1 hingga sesi 7. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Akmal Muhammad, kemudian Elvira Utami, Hansa Nurifa Fahria, Nefertiti AP, dan Rizka Zahra Aliati. Pada sesi pertama, kami akan membahas tentang konsep ICT. ICT atau Information and Communication Technology atau yang lebih dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi merujuk pada semua teknologi yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, memproses, mentransmisikan, dan menerima informasi secara digital. Teknologi ini meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet, serta infrastruktur atau tools pengolahan data dan komunikasi. Pada praktiknya, ICT tak hanya terbatas komputer atau smartphone saja, tetapi juga mencangkup teknologi seperti cloud computing, database management system, hingga IoT atau Internet of Things. Istilah ICT pertama kali muncul untuk menggambarkan konvergensi teknologi informasi atau TI dan teknologi komunikasi. Saat ini, ICT menjadi fondasi utama dalam hampir semua sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, bisnis, dan pemerintahan hingga hiburan. ICT berperan sebagai penolong utama yang mendefinisikan dan memungkinkan tahap-tahap revolusi industri modern, pertama revolusi industri 3.0 dan 4.0. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu revolusi 1.0 yang terjadi pada abad ke-18, antara tahun 1750 hingga 1850 Masehi. Pemicu atau ciri khas pada revolusi ini yaitu adanya penemuan mesin uap yang berdampak menggantikan tenaga manusia hewan digunakan pada alat tenun mekanis atau tekstil dan transportasi. Yang ketiga, mendorong peningkatan pendapatan per kapita 6 kali lipat setelah 2 abad. Dan yang keempat, munculnya dampak lingkungan karena penemuan mesin uap, yaitu polusi udara dan limbah listrik. Kemudian, revolusi 2.0 yang terjadi pada awal abad ke-20, tahun 1913. Pemicu atau ciri khas pada revolusi ini yaitu penemuan tenaga listrik dan penemuan combustion chamber atau ruang bakar. Dampak yang terjadi pada revolusi ini yaitu mesin uap digantikan dengan listrik, penggunaan assembly line, ini produksi dengan conveyor belt, ban di jalan. Yang ketiga, produksi massa mobil. Yang keempat, pemicu teknologi baru, mobil, pesawat, dan telepon. Dan yang kelima, jadi perkembangan manajemen bisnis dan pembentukan divisi pekerjaan spesialis. Revolusi 3.0 terjadi pada akhir abad ke-20, pemicu atau ciri khasnya yaitu teknologi digital dan internet yang berdampak mesin yang bergerak dan berpikir otomatis seperti komputer dan robot. Yang kedua, puncaknya ditandai dengan revolusi digital, adanya inovasi komputer, akses internet, smartphone, perangkat lunak, pengembangan energi baru. Yang keempat, mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat. Dan yang kelima, membuat peluang kerja konvensional semakin sempit karena penggunaan mesin yang canggih. Dan revolusi 4.0 yang terjadi pada awal abad ke-21. Pemicu atau ciri khasnya yaitu penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional yang berdampak pada fokus pada kecepatan ketersediaan informasi di mana entitas industri selalu terhubung dan berbagi informasi. Ukuran perusahaan tidak lagi jaminan, tapi adaptasi dan kelincahan adalah kunci. Teknologi dominan yaitu high-speed mobile internet, AI, cloud technology, big data analytics. Contoh aplikasi yang terjadi pada industri ini yaitu adanya aplikasi ojek online, aplikasi pembayaran melalui gadget, warung digital, dan perusahaan berfokus pada inovasi, pelayanan, dan kecepatan pengembangan ide. Diprediksi akan adanya revolusi industri 5.0 yang disebut sebagai era kebangkitan society yang lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Revolusi ini merupakan kombinasi antara manusia, data, dan teknologi. Berbeda dari 4.0, revolusi 4.0 berfokus pada efektivitas produksi, sedangkan 5.0 berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, materi penerapan TIK di masyarakat akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Elvira Utami. Pada Pak Tani, kami persilakan. Untuk sesi kedua ini yaitu penerapan TIK di masyarakat. Nah, kita harus tahu dulu apa itu masyarakat informasi. Masyarakat informasi yaitu merupakan masyarakat pada revolusi industri keempat pada bagian di sebelah kanan ini, ya, di mana masyarakat informasi ditandai dengan lahirnya komputer. Istilah masyarakat informasi yaitu masyarakatnya mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk mengelola kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Indikator kemajuan masyarakat informasi ada dua, yaitu terkait tentang akses TIK-nya dan pemanfaatan TIK. Nah, untuk memanfaatkan TIK secara optimal dan untuk menggunakan ke arah yang positif, ada baiknya masyarakat atau kita itu memiliki literasi TIK dan digital skill yang memumpuni. Literasi TIK sendiri yaitu merupakan kemampuan memahami, mengolah, menilai, dan menggunakan informasi melalui teknologi secara kritis dan bertanggung jawab, di mana ini merupakan salah satu prasyarat kesiapan dalam pengoptimalan pemanfaatan TIK. Yang kedua adalah digital skill. Digital skill adalah keterampilan praktis mengoperasikan teknologi digital untuk bekerja, berkolaborasi, dan memecahkan masalah serta berinovasi, di mana ini merupakan fondasi dalam berpartisipasi dalam dunia digital yang sangat meningkat. Penerapan TIK di masyarakat itu ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi informasi di berbagai bidang. Penggunaan perangkat elektronik seperti handphone, komputer, internet, di mana kian dibutuhkan oleh masyarakat. Di bidang telekomunikasi, di mana penggunaan telepon atau ponsel genggam untuk bertukar pesan, mengirimkan gambar. Kemudian ada di bidang bisnis, di mana pelaku bisnis dapat melibatkan platform online untuk menjadi strategi pemasaran. Kemudian konsumen yang lebih mudah mencari barang dan jasa yang diinginkan. Kemudian di bagian pendidikan, di mana kegiatan belajar secara online antara murid dan guru menjadi lebih mudah, serta pengelolaan data siswanya lebih mudah dengan penggunaan teknologi seperti komputer. Kemudian di bagian kesehatan, di mana pegawai rumah sakit dapat melakukan manajemen klinik hingga rumah sakit dengan komputerisasi base, di mana mereka dapat gampang membuat arsip pasiennya. Kemudian yang terakhir adalah perbankan, di mana dengan perbankan ini dapat membuat kemudahan transaksi e-banking melalui smartphone untuk masyarakat. Selanjutnya pada sesi ketiga yaitu penerapan TIK di berbagai sektor. Nah, berikut adalah piramida TIK, di mana ini merupakan tingkatan pengguna TIK berdasarkan pengetahuan dan keterampilan, di mana semakin ke atas semakin mengerucut karena penggunanya atau yang memenuhi kualifikasinya memang lebih sedikit dibandingkan pada bagian fondasi. Ada 3 kategori. Yang pertama adalah ICT user. Ini merupakan kelompok terbesar orang di mana mereka yang menggunakan TIK untuk sehari-hari, untuk sekolah dan pekerjaannya.
Ini biasanya dipakai untuk bisnis user dan konsumen user. Yang di bagian kedua adalah ICT enablers, yaitu di mana pengoperasian TIK menjadi utama dari seluruh perusahaan. Mereka menyebarkan teknologi yang dikembangkan sebagai infrastruktur untuk mendukung operasi perusahaan. Nah, di bagian ini tuh misalnya adalah IT management, sistem arsitektur atau integration, solution management dan maintenance, solution installation dan provisioning. Ya, bagian terakhir adalah ICT creators, di mana tingkat teratas dari piramida. ICT creators mewakili para inovator yang mengembangkan teknologi, barang, layanan, dan bisnis TK. Ini biasanya dilakukan oleh Executive Management, Research and Development atau di bagian R&D, Testing and Quality Assurance, kemudian ada Requirement dan Specification. Nah, selain 3 tingkatan, ada 2 tingkatan tambahan, yaitu yang pertama adalah ICT helpers, di mana pengguna TIK yang kompeten dengan keterampilan orang yang baik, yang membantu pengguna lain memahami dan menggunakan TK ini seperti penghubung, yaitu seperti solution support dan user support. Yang terakhir adalah ICT spreaders, di mana ini merupakan perwakilan perusahaan yang berinteraksi dengan konsumen untuk transaksi jual beli barang dan jasa. Ini seperti bagian marketing dan sales, support, atau engineering. Nah, penerapan TIK di berbagai sektor, di bagian sektor telekomunikasi yaitu di mana infrastruktur dasar TIK yang penting untuk daerah terpencil. Kemudian transaksi antara warga dengan pemerintah lebih efisien melalui sistem online. Yang terakhir yaitu masyarakat juga dapat mengakses informasi melalui berbagai jenis media online dan lain sebagainya. Kemudian di sektor publik yaitu eh, manfaatnya untuk mendorong tata kelola yang baik, pelayanan publik efisien, transparansi, transaksi informasi melalui berbagai jenis media. Kemudian adanya inovasi di bagian e-commerce, e-government, dan data warehouse itu sendiri. Pada sektor pendidikan, di mana dengan penerapan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan. Bisa dengan akses sumber daya pendidikan untuk siswa di daerah terpencil, adanya e-learning dan manajemen akademik yang berbasis online. Di sektor kesehatan sendiri, ini penerapannya bisa menjadi rekam medis elektronik agar mudah mencari data historis pasien rumah sakit itu. Kemudian sistem informasi rumah sakit dan telemedicine untuk akses kesehatan yang lebih mudah. Yang terakhir adalah di sektor pertanian dan keamanan pangan, di mana dengan penerapan TIK ini bisa membuat aplikasi berbasis TIK dan penggunaan IoT untuk pemantauan lahan serta analisis data untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi sumber daya. Oke, selamat pagi teman-teman. Izinkan saya, Kesenian University Ayomi Putri, akan memberikan presentasi untuk sesi 4 dengan subtema database dan ICT literasi. Sistem basis data terdiri dari basis data dan juga DBMS, di mana untuk basic data dan juga DBMS itu berawal dari user menjadi database application, lalu menjadi database management system atau DTBS, sehingga menghasilkan database sebagai proses akhir. Adapun yang berkaitan dengan sistem basis data, ada piramida di IKW yang menggambarkan hubungan yang terstruktur antara data, informasi, knowledge, dan juga wisdom. Apakah data? What is data? Data merupakan fakta-fakta atau kejadian yang sebenarnya. Dalam organisasi, data tersimpan dalam catatan, catatan menjadi records atau transaksi-transaksi. Data dapat meliputi angka, huruf, maupun simbol-simbol lainnya.
What is information? Informasi merupakan data yang diproses, diolah agar dapat dimanfaatkan. Informasi menjawab pertanyaan tentang who, what, where, dan juga when. What is knowledge? Merupakan campuran dari pengalaman, nilai, informasi konstekstual, pandangan pakar, dan intuisi mendasar yang memberikan suatu lingkungan, serta kerangka untuk mengevaluasi dan menyatukan pengalaman baru dengan informasi. What is wisdom? Wisdom merupakan tingkat pemahaman dan kesadaran consciousness yang tertinggi dari manusia. Wisdom merupakan jawaban terhadap permasalahan manusia yang dalam periode waktu tertentu belum terjawab. Database Management. Dalam sistem informasi data harus disimpan secara terorganisir dan terstruktur secara logis. Data harus dapat memiliki 4 sifat. Yang pertama adalah diakses secara mudah, diproses secara efisien, yang ketiga diperoleh secara cepat, dan keempat dikelola secara efektif. Fundamental data konsep adalah di mana data secara logis dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan elemen data logis atau logical data element. Elemen data logis terdiri dari 4, yaitu pertama karakter, kedua field, ketiga record, ada 5, keempat file, dan yang kelima database. Manfaat menggunakan database. Secara fungsi database adalah mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data. Database mempersiapkan data yang sesuai dengan request pengguna terhadap suatu informasi berupa data dengan cepat dan akurat. Adapun permasalahan pada saat tradisional file processing adalah yang pertama data redundancy, kedua lack of data integration, yang ketiga data independence, dan yang terakhir lack of data integrity or standardization. Terima kasih. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi kelima, yaitu data warehouse dan intelligent business. Yang pertama, kita mulai dari data warehouse. Data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis atau keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola itu dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Dilanjut untuk fungsi dari data warehouse itu, yang pertama itu ada membantu dalam mengambil keputusan. Maksudnya itu fungsi pertama dari data warehouse itu untuk mengambil sistem keputusan yang tepat. Untuk yang kedua, mudah dan cepat dalam mengakses data. Fungsi yang kedua ini mudah untuk diakses, di mana pelanggan dapat berinteraksi dengan sumber secara cepat dan lebih efisien. Yang ketiga, menciptakan konsistensi data. Menciptakan konsistensi data itu maksudnya data warehouse merupakan sistem yang dapat mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai platform yang berbeda sehingga dapat diubah menjadi format tunggal agar dapat digunakan dengan baik. Lanjut, yang keempat itu menghasilkan return of investment atau ROI yang optimal. Itu maksudnya tingkat rasio antara jumlah laba bersih dan biaya investasi yang dihasilkan dari berbagai investasi pada resource yang ada. Yang kelima, menyediakan historical intelligence. Fungsi yang terakhir ini adalah sebagai penyedia mayoritas historical data agar dapat menganalisis setiap periode atau tren yang berbeda untuk dapat membuat prediksi bisnis di masa yang akan datang. Dilanjut untuk intelijen bisnis. Intelijen bisnis itu adalah serangkaian proses teknologi dan alat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data bisnis agar dapat menghasilkan wawasan yang membantu dalam mengambil keputusan strategis dan operasional. Tujuannya itu adalah untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mendorong keputusan yang lebih baik, seperti mengoptimalkan strategi pemasaran, mengelola stok, dan meningkatkan layanan pelanggan.
Dilanjut untuk manfaat intelijen bisnis, yang pertama itu menghasilkan laporan yang lebih cepat dan akurat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan meningkatkan kinerja dan efisien operasional, serta membantu mengidentifikasi peluang dan tren terbaru. Internet dan World Wide Web atau WWW. Internet menurut para ahli, menurut Tompian, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat. Menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Menurut Sarwono, pengertian dan informasi sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global, di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Sejarah internet. Pada 1960, Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA, Advanced Research Project Agency, membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET sendiri merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Pada 1986, didirikanlah NSF NET, National Science Foundation Network, yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama, World Wide Web atau WWW mulai diperkenalkan oleh Sony. Pada 1993, mulai dikembangkannya Inter-NIC untuk mendaftarkan nama domain dari PAM. Pada 1994, mulai masuk internet di Indonesia yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat itu. World Wide Web atau WWW. WWW adalah kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, Usenet, hyperlink, file, audio dan video, dan situs jarak jauh yang dapat diakses dan dicari oleh browser standar seperti HTTP dan TCP/IP. WWW bersama dengan internet memungkinkan pengambilan dan tampilan teks dan media ke perangkat Anda. WWW memudahkan search engine dalam merangkum semua website yang ada di dunia. Selanjutnya adalah sesi ketujuh, yaitu data mining dan big data. Data sendiri merupakan kumpulan fakta mentah yang belum bermakna. Yang kedua adalah mining, yaitu proses penambangan untuk menghasilkan pengetahuan. Kemudian data mining itu sendiri adalah proses pengolahan data dalam jumlah besar untuk menemukan pola, tren, dan pengetahuan baru dengan menggabungkan teknik pembelajaran mesin, statistik, dan visualisasi. Tujuan utama dari data mining yaitu membantu pengambilan keputusan berbasis data. Mengapa sih data mining itu penting? Ya, pertama yaitu volume data manusia terus meningkat pesat. Yang kedua yaitu digunakan di berbagai bidang seperti bisnis dan saham untuk melihat pergerakan saham, olahraga untuk statistiknya, cuaca untuk mengetahui tingkat suhu ataupun cuaca itu sendiri, dan kesehatan maupun politik. Untuk proses data mining ini, yang pertama inputnya merupakan himpunan data. Kemudian himpunan data ini diproses dengan metode data mining dan menghasilkan pengetahuan. Tahapan Knowledge Discovery in Database atau KDD. Yang pertama adalah selection untuk memilih data yang relevan. Yang kedua adalah pre-processing atau cleaning dengan menghapus duplikasi dan kesalahan data. Yang ketiga adalah transformation dengan mengubah data agar siap dianalisis. Yang keempat adalah data mining, yaitu menerapkan algoritma atau metode pencarian pengetahuan. Yang kelima adalah interpretation atau evaluation, yaitu menafsirkan hasil menjadi pengetahuan yang berguna. Nah,
Big data. Big data ini muncul karena teknologi basis data tradisional sudah tidak mampu menangani data yang kompleks dan terus berubah. Dengan begitu, perlu ada teknik khusus untuk pengambilan data, analisis data, hingga visualisasi data agar hasilnya lebih akurat. Big data ini merupakan kumpulan data yang sangat besar atau mahadata, kompleks, tidak terstruktur, dan perubahannya sangat cepat. Karakteristik big data ada 3. Yang pertama itu volume, yaitu ukuran data sangat besar seperti terabyte sampai ke petabyte. Yang kedua adalah velocity, di mana data dihasilkan dan diproses sangat cepat atau real time. Yang ketiga adalah variety, yaitu berbagai bentuk data seperti teks, video, sensor, dan lain. Ada 2 tambahan karakteristik yang tidak banyak diketahui. Yang pertama itu adalah value, yaitu nilai atau manfaat data. Yang kedua adalah veracity, yaitu kualitas dan keakuratan data. Contoh penerapan big data di bidang pertanian dan kehutanan, yang pertama mempelajari rantai ekonomi produk pertanian, yang kedua mempelajari harga produk pertanian di suatu negara, yang ketiga sistem informasi legalitas kayu perhutani, yang keempat sistem informasi dini kebakaran hutan, yang kelima adalah pembuatan sistem informasi cuaca. Pada bidang pemerintahan dikenal sistem CRVS atau Civil Registration and Vital Statistic, dikenalkan oleh WHO sebagai pencatatan sipil yang mencakup data kelahiran, kematian secara detail termasuk penyebab kematian, riwayat nikah, dan perceraian. Yang terakhir ada kesehatan, yaitu pusat informasi pandemi, pengambilan kebijakan, preventif penyakit menular dengan database, sistem informasi rujukan rumah sakit. Yang terakhir ada media, seperti mesin pencarian Google, di mana mulai dari pengurutan ranking di mesin pencarian, pengumpulan informasi koordinat lokasi di peta digital, hingga berita trending di YouTube dan Google News. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.